sesungguhnya ilmu itu agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ahlussunnah wal Jamaah secara global, mereka menjadikan sumber pendalilan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Kemudian namanya qiyas. Qiyas ada khilaf di kalangan para ahlu sunnah. Jumhur ahlu sunnah mengatakan qiyas juga bisa dijadikan dalil jika memenuhi persyaratan. Dan pendalilan mereka dengan 3 atau 4 hal ini, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' serta qiyas, ya bisa terfokuskan pada 3 perkara ya. Pertama, bagaimana pengagungan ahlu sunnah terhadap dalil-dalil syar'i, nusus syar'iyah, mereka benar-benar mengagungkan dalil syar'i. Yang kedua, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga, mereka benar dalam memahami dalil-dalil tersebut, yaitu mengagungi atau mengagungkan nas-nas syar'i. Yang kedua, tidak berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang sahih selain Al-Quran. Kemudian hadis yang sahih. Yang ketiga, memahami nas-nas tersebut dengan pemahaman yang benar. Inilah kesimpulan dari manhajus salaf ya. Berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Adapun mengagungkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, ya maka telah diisyaratkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan hurumat, yaitu perkara-perkara ya syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Kemudian juga Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya ayat-ayat Allah, di antaranya sabda-sabda Nabi, ya, maka itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman, "Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Allah melarang jangan sampai seorang mendahului perkataan Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah." Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasul-Nya telah memberi keputusan, dia punya pilihan yang lain. Tak boleh. Dia harus ridha dengan keputusan Allah. Dia harus ridha dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ridha Allah sebagai Tuhannya, dia ridha Muhammad sebagai nabinya. Sebagai bukti dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dia berkata, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan." Aku ridha Allah sebagai Rabbku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Artinya aku ridha kalau ada keputusan mereka, aku akan tunduk kepada keputusan tersebut, tidak ada pilihan lain bagiku. Bahkan Allah tegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, mereka tidaklah beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Bukan cuma itu, mereka menjadikan engkau hakim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa tidak puas, rasa mengganjal sama sekali, tidak ada. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan pasrah keputusanmu. Ini tanda seorang beriman kepada Allah dan tanda beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita dapati para salaf dahulu mereka sangat mengagungkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebagian sahabat, seperti dialog antara Ibn Umar dengan putranya. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyampaikan sabda Nabi. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzankum ilaiha." Janganlah kalian melarang para wanita untuk ke masjid
jika mereka minta izin kepada kalian ke masjid. Faqala Bilal bin Abdullah, berkata putranya Bilal bin Abdullah, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah kami akan melarang istri-istri kami jangan ke masjid. Fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an, maka Abdullah balik menghadap putranya tersebut, kemudian dia maki putranya dengan makian yang buruk. Kata sang perawi, yaitu Abdullah, sang perawi berkata, ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat, aku tidak pernah mendengar Ibnu Umar memakinya seperti itu. Kemudian Ibnu Umar berkata, ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu lanamna'ahunna, aku mengabarkan engkau dari Rasulullah dan kau menantang dengan berkata, aku akan melarang para wanita. Nabi bilang jangan melarang, kau bilang aku akan melarang. Ya, jadi tegas terhadap orang yang ingin menentang sabda Nabi SAW, bahkan putranya pun dia kerasi. Demikian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia melihat seorang dari kawan-kawannya yakhdhif, yaitu mengutik batu untuk berburu, ya, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tidak suka berburu dengan cara demikian. Ya, maka dia ingatkan bahwasanya Nabi SAW melarang berburu dengan cara mengutik demikian. Fa innahu la yastadu bihi as-sayd wa la yankau bil adu, karena mengutik itu tidak membuat buruan tertangkap, ya, dan juga tidak mematikan musuh, ya. Walakinnahu yaksiru sin wa yakful ain, tetapi hanya sekedar mematahkan gigi misalnya, atau hanya sekedar melukai mata, ya, tidak ada manfaatnya. Dia sampaikan hadis tersebut kepada kawannya. Ternyata kawannya tersebut masih saja melakukan demikian. Maka dia pun marah. Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, ukhbiruka anna Rasulullah SAW kana yakrah au yanha anil hadaf thumma araka tahdhif la ukallimuka kada wa kada. Ya. Kata dia, aku kabarkan kepada engkau Nabi melarang demikian dan kau tetap melakukannya, ya, aku tidak akan ngomong dengan engkau sekian dan sekian, ya. Sudah diboikot, tidak mau diajak apa? Ngomong. Karena menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari riwayat dari Abu Muawiyah Ad-Dharir, suatu hari dia di sisi Harun Ar-Rasyid. Kemudian dia menyampaikan hadis Abu Hurairah, Abu Muawiyah Ad-Dharir, ihtajja Adamu wa Musa, tentang hadis Adam berdialog dengan Nabi Musa, ya. Dia Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, ya, gara-gara engkau kami keluar dari surga. Adam mengatakan, bagaimana kau mencelaku wahai Musa sementara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdialog. Maka ada yang komentar berkata, kaifa hadza wa baina Adam wa Musa ma bainahuma? Bagaimana Adam ketemu Musa padahal jarak Adam dan Musa begitu jauh, ya. Fawathaba Harun, maka Harun Ar-Rasyid kemudian bangkit dan dia berkata, yuhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu bi kaifa? Ini orang Abu Muawiyah Ad-Dharir menyampaikan hadis kepada engkau, kau menentangnya dengan berkata kok bisa, kok bisa? Famazala yaqulu hatta sakata anhu. Dibantah terus oleh Harun Ar-Rasyid, ya. Jadi komentar dengan tidak sopan. Bagaimana bisa Adam ketemu dengan Musa, ya. Taib, ini sebagian kecil dari bagaimana pengagungan salaf terhadap nusus syar'iyyah, terutama terhadap hadis-hadis Nabi. Kalau ada yang menentang, maka mereka bersikap tegas terhadap orang-orang yang menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana sebagian ahlul bidah, nanti akan kita sampaikan bagaimana mereka menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk mereka, bentuk pengagungan para salaf terhadap sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Ini di antara bentuk pengagungan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya sebagaimana yang datang, tanpa ditambahin, tanpa dikurangin. Suatu hari ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian orang ini, kalau orang bersin kan bilang alhamdulillah. Tapi rupanya dia tambah, dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi zikir bersinnya ditambah alhamdulillah sama salawat kepada, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya salawat dan salam kepada Nabi adalah suatu yang baik, sangat dianjurkan. Kita boleh bersalawat dan salam kepada Nabi setiap saat. Dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya, sallu wa sallimu taslima, ya. Rasulullah suruh menyuruh salawat dan salam dalam Al-Qur'an, ya. Tetapi tatkala salawat dan salam ini dijadikan zikir bersin, hajim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ini jadi masalah, ya.
Maka Ibnu Umar menegurnya. Dia berkata, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Ibnu Umar mengatakan, bukan begini cara Nabi mengajarkan kami zikir untuk bersin, tapi Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala kondisi, ya. Bukan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana Ibnu Umar ingin sunnah diterapkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan berkreasi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bersin kemudian alhamdulillah, kemudian ditambah alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira bagus atau tidak? Bukankah baca Al-Fatihah bagus? Bagus, tapi jangan jadikan zikir setelah apa? Bersin. Alhamdulillah waladhdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Tentunya tidak benar, ya. Secara ini menunjukkan, ya, mungkin orang pakai logika baik, bagus. Kenapa melarang salawat? Kenapa melarang baca Al-Fatihah? Bilang enggak, kita ingin mengagungkan sunnah. Di antara bentuk mengagungkan sunnah adalah menjalankan sunnah sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimodif, dimodif. Dari Ibnu Jurayj, anna Tawusan akhbarahu, Tawus rahimahullah mengabarkan, annahu sa'ala Abdullah bin Abbas anir rak'atain. Tawus muridnya Ibnu Abbas. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat 2 rakaat ba'dal asar, 2 rakaat setelah asar. Fanahahu anhuma, maka Ibnu Abbas melarang, enggak ada salat ba'di apa? Asar. Faqultu lahu, maka Tawus berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ma ada auhuma, aku tidak akan meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Aku akan terus melakukannya. Maka Ibnu Abbas berkata, menegur dengan halus, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dia bacakan firman Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, lelaki mukmin atau wanita mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka mereka punya alternatif lain, punya pilihan lain. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian juga, semisal ini Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama tabi'in, dia melihat seorang laki salat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Ya, namanya salat qobliyah fajar berapa rakaat? Cuma 2. Ya. Tapi orang ini salat lebih dari 2 rakaat. Dia memperbanyak rukuk, memperbanyak sujud, maka dia tegur. Fanahahu. Maka Ibnu al-Musayyib menegurnya. Faqala, maka orang ini ngayal. Dia berkata, ya Aba Muhammad, wahai Ibnu al-Musayyib, yu'adzibuni Allahu ala salat, apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku salat? Saya kan salat, apa salahnya? Apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala la, kata Ibnu al-Musayyib, tidak, Allah tidak akan mengadabmu karena engkau salat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, tapi Allah akan mengadabmu karena kau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada seorang berkata kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdullah, dari mana aku berihram? Faqala Malik, karena dia penduduk kota Madinah, kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Kalau kau ingin ihram, mikotnya penduduk kota Madinah di Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam, disitulah Nabi berihram, bermikot. Di Dzul Hulaifah, yang orang bilang sekarang Bir Ali. Faqala inni uridu an uhrim minal masjid min indil qabr. Aku ingin ihramnya lebih jauh lagi sebelumnya, dari Masjid Nabawi di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik berkata, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan. Aku khawatir kau terkena fitnah. Jadi kan jarak dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah, ya, saya lupa berapa, belasan kilo atau 10 kilo lebih, kurang lebih, atau belasan kilo. Ya. Kemudian dari Dzul Hulaifah ke Ka'bah ya sekitar 450 kilo, ya. Seharusnya dia mikotnya di Dzul Hulaifah, tapi dia ingin lebih jauh lagi. 10 kilo atau belasan kilo lebih jauh lagi, yaitu dari Masjid Nabawi. Ini tidak boleh tentunya, ya, melanggar sunnah. Maka Imam Malik berkata, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan, aku khawatir kau terkena fitnah. Maka dia mengayal. Dia mengatakan, wa ayu fitnatin fi hadza? Fitnah apa emang begini? Emang fitnah apa yang akan mengenaiku? Innama hiya amyal azidu, hanya beberapa kilo aku tambah saja. Beberapa mil aku tambah. Ada fitnah apa? Cuma nambah beberapa mil sebelum mikot.
Maka Imam Malik berkata, perhatikan, wa ayu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, fitnah apa lagi yang lebih besar daripada engkau menyangka engkau melakukan suatu keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Kalau kau menganggap itu baik, kenapa Nabi dari Bir Ali, dari Dzulhulaifah, sementara kau menganggap lebih baik mikot lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi? Berarti kau menganggap engkau telah melakukan suatu kebaikan, keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Fitnah apa yang lebih besar daripada ini, kata Imam Malik? Inni sami'tu Allah yaqul. Kemudian kata Imam Malik, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan terkena fitnah dan mereka atau tertimpa dengan azab yang pedih, ya. Jadi sudahlah, Imam Malik ingin aja udah ente ikut sunnah Nabi, jangan macam-macam, jangan dimodif, ditambah, dikurangi dengan perasaan, dengan hawa nafsu, enggak. Ini menunjukkan bagaimana para salaf dahulu mereka mengagungkan sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin menjalankan sunnah Nabi sebagaimana yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal terima paket, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Yaitu seorang berusaha menjalankan sunnah dalam segala hal. Kalau memang ada dalilnya, misalnya dalam dalil ternyata Nabi cara menggaruknya begini, ya udah ikut aja. Tapi enggak ada dalilnya. Tapi intinya dia ingin mengatakan, seandainya kau tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalil, maka lakukanlah. Yang berikutnya di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pendalilan, selain mereka menggabungkan sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana mestinya, mereka juga hanya berdalil dengan sunnah-sunnah yang sahihah. Mereka jauh dari hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif jiddan, ya. Mereka jauh dari itu semua. Ya, maka tidaklah mereka berpegang teguh kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Dahulu di zaman para sahabat, semua hadis sahih, karena sahabat langsung dengar dari Nabi atau mendengar dari sahabat yang lain. Demikian juga kalangan tabi'in, belum muncul orang-orang pendusta, orang-orang zanadik, orang-orang zindiq, sehingga hadis tersebar begitu saja. Oleh karenanya Ibnu Abbas pernah berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratuhu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina." Kami dahulu, kalau kami sekali saja mendengar seorang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kami langsung memandangnya, kami langsung konsentrasi mendengar apa yang hendak dia ucapkan. Karena pasti sahih, pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul, namun tatkala orang-orang mulai naik onta yang sulit dinaiki atau onta yang mudah dinaiki, artinya orang mulai tersebar, orang berani dusta, orang berani menipu, berbohong, ya, melakukan perkara yang tercela, perkara yang dipuji. Lam na'khudh minan nas illa ma na'rif, maka kami tidak mengambil dari orang-orang kecuali yang kami kenal hadisnya. Ini menunjukkan di zaman sahabat mulai muncul kehati-hatian tatkala mulai banyak orang masuk Islam dan mulai banyak terjadi safar ke sana kemari, ya, dan tidak semua orang kemudian jujur dalam menyampaikan, tidak semua orang hafalannya kuat, ya. Mungkin dia jujur tapi dia salah menghafal. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, lam na'khudh minan nas illa ma na'rif, kami tidak mengambil dari manusia hadis-hadis kecuali yang kami kenal hadis tersebut. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i yang mulia, dia berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para salaf dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang isnad. Pokoknya ada hadis mereka dengar, langsung mereka benarkan. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala muncul fitnah, qalu, tatkala muncul fitnah, muncul ahlu sunnah, muncul ahlul bid'ah, muncul khawarij dan yang lainnya, muncul Rafidhah, muncul Qadariyah, muncul Murji'ah, maka orang-orang berubah. Kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi kalian. Dari mana hadis ini? Fayunzar ila ahli sunnah, fayukhadhu hadithuhum, maka dilihat, jika ternyata para perawi tersebut ahlu sunnah, maka diambillah hadis mereka. Wa yunzar ila ahli bidah, fala yukhadhu hadithum. Kalau ternyata para perawinya ada ahlul bidah, maka tidak diambil hadis mereka. Dan diriwayatkan Nabi SAW bersabda, sayukdzabu alayya, akan ada orang yang dusta atas namaku. Diriwayatkan. Nah, riwayat ini kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ini riwayat
Benar atau tidak? Sayukdzabu alayya. Diriwayatkan tersebar di masyarakat, Nabi bersabda sayukdzabu alayya. Orang-orang akan berusaha atas namaku. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Mimma tawatara haditsu man kadzab. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis barang siapa yang berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadis mutawatir. Tetapi lafal bahwasanya sayukdzabu alayya, bahwasanya orang akan berusaha atas namaku, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi pernah mengucapkannya, berarti memang akan ada yang berdosa. Kemungkinan kedua, Nabi tidak mengucapkannya, berarti telah tersebar hadis palsu ini. Ya, hadis ini hadis mutawatir, Nabi pernah mengucapkannya, jelas diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Nabi mengatakan ancaman barang siapa berdosa atas namaku. Ini ancaman, hadisnya sahih. Tapi ada hadis Nabi mengatakan sayukdzabu alayya, akan ada orang berdosa atas namaku. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, ini hadis dua kemungkinan. Hadis yang lafal yang kedua, akan ada orang yang berdosa atas namaku. Kalau hadisnya sahih, berarti benar akan datang pada pendusta yang berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya palsu, telah terjadi pemalsuan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata benar. Banyak orang yang berdosa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku setelah bertobat dia telah berdusta, mendustakan ribuan hadis, memalsukan ribuan hadis. Oleh karenanya para ulama ahlul hadis ya, mereka berusaha memilah-milih hadis, misalkan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Karena hadis dhaif banyak sekali. Ya. Dalam satu riwayat Imam Bukhari mengatakan aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Banyak ya. Dan hadis sahih sudah cukup. Kata Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, sahihul hadis syughlun an saqimihi. Hadis yang sahih sudah cukup, tidak perlu hadis yang dhaif. Kita enggak perlu hadis dhaif. Hadis sahih sudah cukup untuk bisa kita beragama dengan baik. Tidak perlu kita memerlukan hadis-hadis yang dhaif. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ammal ahadithul mawdu'ah, adapun hadis-hadis yang palsu, allati wada'atha zanadiqah, yang telah diletakkan oleh orang-orang ahli zindiq, liyulabbisu biha ala ahli Islam, untuk membuat rancu, menipu orang-orang Islam. Awil ahaditsu dhaifatu, atau hadis-hadis yang dhaif, karena hadis dhaif bertingkat-tingkat. Ada yang dhaif jiddan, ada yang palsu, ya. Ini bertingkat-tingkat. Imma li dha'fi ruwatiha au jahalatihim, bisa jadi perawinya dhaif atau karena majhul tidak dikenal, au li allatin fiha, atau karena ada illah penyakit dalam hadis tersebut sehingga menjadikannya dhaif. Fala yujuzu an yuqal biha, maka tidak boleh berpendapat dengan hadis dhaif tersebut. Wala i'tiqadu ma fiha, dan tidak boleh meyakini apa yang dalam hadis tersebut. Bal wujuduha ka'adamiha, akan tapi keberadaannya seperti tidak ada. Ini dijelaskan oleh para ulama. Dan kita dapati bahwasanya banyak ahlul bidah, mereka berdalil dengan hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu, bahkan mereka membangun akidah di atas apa? Hadis palsu, ya. Seperti akidah mereka tentang Nur Muhammad, bahwasanya ya Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta, ya. Atau hadis palsu, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta ini. Sehingga mereka akhirnya gulu berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keguluan mereka itu, pengkultusian yang berlebih-lebihan tersebut dibangun di atas hadis-hadis apa? Palsu. Sebagian ahlu sunnah berpendapat boleh berdalil dengan hadis-hadis dhaif untuk fadailul a'mal, ya. Untuk fadailul a'mal, dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Tabyinil Ajab, ya, tentang hadis-hadis dhaif seputar bulan Rajab. Kemudian juga dijelaskan oleh Sakhawi dalam Fathul Mughith, muridnya Ibnu Hajar, bahwasanya hadis-hadis dhaif boleh dipakai dalam fadailul a'mal dengan syarat pertama hadis tersebut tidak boleh dhaif jiddan, hanya dhaif yasir. Dhaifun dha'fan yasiran, cuma dhaif yang ringan, karena dhaif itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan amalan yang baru, tetapi hanya sekedar tentang keutamaan beramal. Misalnya tentang salat duha, hadis sahihnya banyak, tetapi apa keutamaannya? Mungkin datang hadis dhaif menjelaskan keutamaannya. Maka ini boleh kita sampaikan, ya, selama hadisnya tidak terlalu dhaif, tetapi amalannya sudah ada. Adapun dengan hadis dhaif membuat amal baru tidak boleh.
Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh la yusyahhar bihi. Kata Ibnu Hajar, tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh. Karena nanti didengar oleh orang awam disangka ini hadis sahih. Maka tidak boleh dimasyhurkan. Kalaupun dimasyhurkan tentunya dijelaskan tentang kedhaifannya. Yang keempat, yang mengamalkannya tidak boleh meyakini ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 syarat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabiinul Ajab, kemudian juga oleh Sakhawi dalam Fathul Mughith. Jadi bukan boleh hadis dhaif secara mutlak, boleh sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak boleh secara mutlak. Yang membolehkan mempersyaratkan hanya pada fadhail a'mal, ya. Yang kedua, hadisnya tidak boleh terlalu dhaif, hanya dhaif yang ringan. Yang ketiga, tidak boleh meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak boleh dimasyhurkan. Intinya tidak boleh menimbulkan amal baru. Hanya sekedar menjelaskan amal yang sudah ada dalilnya tentang keutamaannya saja. Banyak hadis seperti ini, seperti tentang haji. Haji banyak, haji rukun Islam. Hadis-hadis tentang keutamaan haji banyak, ada yang sahih, ada yang dhaif. Umrah juga syariat Islam, tetapi hadis-hadis tentang keutamaan umrah mungkin banyak, ada yang maudhu, ada yang dhaif jiddan, ada yang dhaif ringan. Yang dhaif ringan ini boleh disampaikan, tetapi disebutkan ini hadis yang dhaif agar masyarakat umum tidak meyakini itu sesuatu yang sahih. Yang terakhir, ya, bagaimana manhajus salaf dalam berdalil? Tentunya mereka berusaha memahami hadis dan sunnah Nabi serta ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan pemahaman para salafus saleh ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, tapi saya singgung sedikit. Ibnu Mas'ud pernah berkata radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat senior, beliau berkata, "Man kana minkum mustannan atau muta'assiyan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hendaknya dia meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Sungguhnya mereka adalah orang yang paling baik dari umat ini hati mereka. Wa amaqaha ilman, dan mereka adalah orang para sahabat umat ini yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Wa aqallaha takallufan, dan mereka adalah orang tidak suka cari-cari kesulitan, ya. Tidak terlalu takalluf. Takalluf itu terlalu buat susah-susah, hendak. Ibadah mereka tidak ingin melebihi kadar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwamaha hadiyan, dan mereka adalah kaum yang paling lurus petunjuk mereka. Wa ahsanaha halan, yang paling bagus kondisi mereka. Qauman ikhtarahumullahu taala li suhbati nabiyhi. Mereka adalah kaum, para sahabat adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'u fi atharihim, ikutilah mereka dalam athar mereka, dalam teladan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sungguhnya para sahabat di atas jalan yang lurus. Cukup perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Dia mengatakan kaidah yang indah, ya. Dia mengatakan di antaranya, ya, lan yuslihu hadhil umma illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama. Kemudian beliau berkata juga, "Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman sahabat bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Jadi kita tidak berbicara tentang perkara dunia. Perkara dunia silakan berinovasi, berkreasi silakan, ya. Bermodifikasi silakan. Tetapi kalau perkara agama, cukup perkataan Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena enggak mungkin tiba-tiba di zaman sekarang jadi agama sementara di zaman Nabi tidak ada yang melakukannya. Aneh. Kalau sekarang dianggap agama padahal di zaman dahulu bukan agama, berarti agamanya Nabi dahulu waktu Nabi meninggal dunia belum sempurna. Maka ada orang datang sekarang menyempurnakannya dengan nambah ajaran tersebut, ya. Ada perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada sekarang menjadi wajib, subhanallah. Dan itu ada, ya. Di zaman Nabi enggak ada, Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, sekarang jadi wajib. Kalau orang tidak melakukannya dicela, dicerca, dimusuhi. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini wajib sementara di zaman Nabi tidak dilakukan? Ya. Maka ingat-ingat perkataan Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Dan kita berusaha memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, para salaful ummah, mereka yang lebih paham tentang maksud dari tujuan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Taib. Kemudian di antara cara mereka memahami nusus Al-Quran maupun Sunnah selain dengan pemahaman para salaf, mereka juga menjamakkan dalil-dalil yang ada. Jadi dalil-dalil mereka kumpulkan berkaitan dengan satu bab, dikumpulkan seluruhnya. Kemudian mereka mengkompromikan, baru mereka memahami. Makanya ada disebutkan dalam usul fikih tentang namanya Raddul Am ilal Khas, yang umum dibawakan kepada yang khusus, yang mutlak dibawakan kepada muqayyad, mujmal dibawakan kepada mubayyan. Ini semua adalah bentuk mengkompromikan dalil-dalil. Karena ahlul bidah mereka hanya memandang sebagian dalil, mereka tidak memandang dalil yang lain. Sehingga akhirnya mereka membangun akidah mereka bukan di atas mengumpulkan seluruh dalil, dikompromikan baru dibangun akidah. Tidak. Mereka lihat satu ujung dalil, satu bagian dalil, mereka lupakan bagian yang lain. Sehingga tatkala menafsirkan agama hanya berdasarkan sebagian dalil, akhirnya timbul kesalahan. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kesalahan mereka. Taib, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang metode pendalilan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi, yaitu mereka mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berusaha menjalankan hadis-hadis Nabi sesuai dengan yang datang dari Nabi tanpa ditambah-tambahin dan dikurang-kurangin, ya. Kemudian yang ketiga, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang apa? Yang sahih. Kemudian mereka berpemahaman dengan pemahaman para salaf. Dan yang kelima, mereka berusaha mengumpulkan seluruh dalil, baru mereka ambil kesimpulan dari dalil tersebut, dikompromikan, digabungkan, baru jelas apa maksud dari dalil-dalil